Baik, pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem bilangan dan operasinya pada komputer. Untuk itu, mari kita lanjut saja. Pertama-tama dimulai dari sistem bilangan komputer. Nah, pada dasarnya komputer merupakan alat untuk menghitung. Jadi, pasti terdapat angka-angka. Pada komputer terdapat sistem bilangan yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada desimal, yang kedua ada biner, yang ketiga ada oktal, dan yang terakhir atau yang keempat ada heksadesimal. Nah, setiap bilangan memiliki basis masing-masing dan dari basis itulah yang akan digunakan untuk konversi antar bilangan. Yang pertama ada desimal. Nah, bilangan desimal merupakan bilangan dengan basis atau radix 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, dari angka tersebut, artinya kita dapat menuliskan bilangan menggunakan angka-angka tersebut. Biasanya, bilangan desimal ditulis seperti contoh berikut ini. Selain itu, bilangan desimal merupakan bilangan yang menggunakan sistem nilai posisi. Lanjut yang kedua yaitu biner. Nah, bilangan biner memiliki basis 2, yang anggotanya terdiri dari 0 dan 1. Nah, dalam sistem biner mempunyai simbol angka sebanyak 2 buah. Nah, nilai suatu bilangan basis 2 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma dalam kurung n dikali 2 pangkat a, yang dimana n itu sama dengan 0 atau 1, dan a yaitu bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contohnya, 1101 itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Itu sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 1. Itu hasilnya adalah 13. Lanjut yang kedua ada oktal. Nah, bilangan oktal berbasis 8. Memiliki 8 simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, sampai 7. Nah, nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma dalam kurung n dikali 8 pangkat a, yang dimana n sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai 7, dan a yaitu bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contohnya, 4563 itu sama dengan 4 dikali 8 pangkat 3 tambah 5 kali 8 pangkat 2 tambah 6 kali 8 pangkat 1 tambah 3 kali 8 pangkat 0. Itu sama dengan 2048 tambah 384 tambah 32 tambah 3 itu sama dengan 2467. Lanjut yang keempat adalah heksadesimal. Seperti artinya, heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Jadi, jika digabungkan heksadesimal itu adalah memiliki basis 16. Simbol-simbolnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Dan untuk 10 sampai 15 itu menggunakan huruf. Seperti A itu sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Nah, untuk nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma dalam kurung n kali 16 pangkat a, yang dimana n sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai 15, dan a yaitu bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contohnya, A8 itu sama dengan A kali 16 pangkat 1 tambah 8 kali 16 pangkat 0. A kita ubah ke bentuk desimalnya itu sama dengan 10. Jadi, 10 dikali 16 pangkat 1 tambah 8 kali 16 pangkat 0 itu sama dengan 160 ditambah 8. Itu sama dengan 168. Nah,
Selanjutnya ada konversi bilangan. Untuk yang pertama, ada konversi bilangan dari desimal yang terdiri dari yang pertama ada desimal ke biner. Nah, untuk konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner itu menggunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya sama dengan 0. Contoh, 77 dibagi 2 sama dengan 38 tambah sisa 1. 38 bagi 2 sama dengan 19 tambah sisa 0. 19 dibagi 2 sama dengan 9 tambah sisa 1. 9 dibagi 2 sama dengan 4 tambah sisa 1. 4 bagi 2 sama dengan 2 tambah sisa 0. Dan yang terakhir 2 dibagi 2 sama dengan 1 tambah sisa 0. Nah, untuk pengambilan binernya kita gunakan sisa dari setiap pembagian. Misalnya kan 77 dibagi 2 yaitu sama dengan 38 tambah sisa 1. Nah, sisa 1 ini nanti kita akan masukkan ke dalam hasil binernya. Dan untuk pembagian terakhir yang dimana 2 dibagi 2 sama dengan 1 tambah sisa 0, kita ambil 1 dan hasil pembagian dan sisanya sebagai biner yaitu 1 dan 0. Untuk pengambilan binernya kita mulai dari yang paling bawah atau hasil pembagian terakhir di mana masukkan sisa 0 kemudian ke atas seperti pada contoh berikut ini. Jadi binernya yaitu 1 0 0 1 1 0 1. Dan untuk contoh selanjutnya yaitu 19 kita akan ubahnya ke biner sama seperti cara yang tadi. 19 dibagi 2 sama dengan 9 tambah sisa 1. 9 dibagi 2 sama dengan 4 tambah sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 tambah sisa 0. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1 tambah sisa 0. Jadi untuk biner 19 yaitu 1 0 0 1 1. Untuk contoh selanjutnya yaitu 35 desimal, kita akan ubahnya ke biner yaitu 35 dibagi 2 sama dengan 17 tambah sisa 1. 17 dibagi 2 sama dengan 8 tambah sisa 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4 tambah sisa 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2 tambah sisa 0. Dan yang terakhir 2 dibagi 2 sama dengan 1 tambah sisa 0. Jadi biner 35 yaitu 1 0 0 0 1 1. Selanjutnya ada desimal ke oktal. Nah, untuk konversi bilangan desimal ke oktal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. Hampir sama dengan desimal ke biner, cuma yang di sini desimal ke oktal pembaginya beda. Yang dimana pada desimal ke biner yaitu kita bagi dengan 2, sedangkan untuk desimal ke oktal kita bagi dengan 8. Contoh, 385 kita akan ubahnya ke oktal yaitu 385 dibagi 8 itu sama dengan 48 tambah sisa 1. 48 dibagi 8 itu sama dengan 6 tambah sisa 0. Jadi untuk oktalnya yaitu 6 0 1. Kemudian yang ketiga ada desimal ke heksadesimal. Nah, konversi bilangan desimal ke heksadesimal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16. Kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh, 1583 kita akan ubahnya ke heksadesimal yaitu 1583 dibagi 16 sama dengan 98 tambah 15. Yang dimana 15 pada heksadesimal itu sama dengan F. Kemudian 98 dibagi 16 itu sama dengan 6 tambah sisa 2. Jadi untuk hasil heksadesimalnya yaitu 6 2 F. Oke, selanjutnya ada konversi dari bilangan biner. Untuk yang pertama ada biner ke desimal. Nah, konversi ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2 dari pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh, biner 11001 kita akan mengubahnya ke desimal. Kita mulai dari kanan yaitu 1 kali 2 pangkat 0, kemudian ke kiri ditambah 0 kali 2 pangkat 1, tambah 0 kali 2 pangkat 2,
tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 8 tambah 16, yaitu sama dengan 25. Lanjut untuk contoh yang kedua ada biner 10011. Sama seperti sebelumnya, kita kerjakan dari yang paling kanan kemudian ke kiri. Untuk yang pertama yaitu dari 1 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 1 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 16, yaitu sama dengan 19. Lanjut yang kedua ada biner ke oktal. Nah, untuk konversi bilangan biner ke oktal, yakni dengan mengelompokkan angka biner menjadi 3-3, dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Contohnya, biner 11001101, kita akan mengubahnya ke oktal. Langkah yang pertama, kita kelompokkan biner menjadi 3-3, dimulai dari kanan, yaitu 101, 001, 11. Kemudian, kita ubah binernya ke bentuk desimal. Untuk yang pertama, biner 1 itu sama dengan 3 desimal, biner 001 itu sama dengan 1 desimal, dan yang terakhir, biner 101 itu sama dengan 5 desimal. Jadi, hasil oktalnya itu 3, 1, 5. Lanjut yang ketiga yaitu biner ke heksadesimal. Nah, teknik yang sama pada konversi biner ke oktal, hanya saja pengelompokan binernya bukan 3-3 sebagaimana pada bilangan oktal, melainkan harus 4-4. Contohnya, biner 10110100, kita akan mengubahnya ke heksadesimal. Langkah yang pertama, kita kelompokkan biner tersebut menjadi 4-4, dimulai dari kanan, yaitu 01001011. Kemudian dari biner tersebut kita ubah ke desimal, yaitu biner 1011 itu sama dengan 11 desimal, yang dimana 11 desimal itu sama dengan B pada heksadesimal. Kemudian untuk biner 0100 itu sama dengan 4 desimal. Jadi untuk hasil heksadesimalnya itu sama dengan B4. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu biner 11001101. Kita akan mengubahnya ke heksadesimal. Sama seperti sebelumnya, kita kelompokkan biner tersebut menjadi 4-4, dimulai dari kanan, yaitu 1101 1100. Nah, untuk yang pertama, biner 1100 itu sama dengan 12 desimal. Nah, 12 desimal pada heksadesimal itu sama dengan C. Kemudian untuk biner 1101 itu sama dengan 13 desimal. Nah, 13 pada heksadesimal itu sama dengan D. Jadi untuk hasil heksadesimalnya itu adalah CD. Oke, selanjutnya ada konversi dari bilangan oktal. Yang pertama ada oktal ke desimal. Nah, cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 8 dalam kurung basis oktal dari pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya, dimulai dari bilangan yang paling kanan. Contohnya, 127 oktal kita akan mengubah ke desimal. Kita mulai dari yang paling kanan yaitu angka 7, yaitu 7 kali 8 pangkat 0 tambah 2 kali 8 pangkat 1 tambah 1 kali 8 pangkat 2, yaitu sama dengan 7 ditambah 16 tambah 64 sama dengan 87. Untuk contoh yang kedua, 137 kita akan mengubahnya ke desimal. Sama seperti sebelumnya, kita mulai kerjakan dari yang paling kanan, dimulai dari 7 kali 8 pangkat 0 tambah 3 kali 8 pangkat 1 tambah 1 kali 8 pangkat 2, yaitu sama dengan 7 ditambah 24 tambah 64, yaitu sama dengan 95. Lanjut yang kedua ada oktal ke biner. Konversi bilangan oktal ke biner caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut per satuan bilangan. Kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 3 angka. Maksudnya, misalkan kita mengkonversi nilai 2, binernya bukan 10,
melainkan 010. Contohnya, 147 oktal kita akan membaca ke biner. Yang pertama, 1 itu sama dengan 001, 4 sama dengan 100, 7 sama dengan 111. Jadi, hasil binernya adalah 001, 100, 111. Kemudian selanjutnya ada 224 oktal. Kita akan membaca ke biner, yaitu 2 sama dengan 010, 2 sama dengan 010, dan 4 sama dengan 100. Jadi hasil binernya adalah 010, 010, 100. Kemudian yang ketiga ada oktal ke heksadesimal. Nah, teknik mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal adalah dengan mengubah bilangan oktal menjadi biner, kemudian mengubah 4 karakter dari angka biner menjadi heksa. Contohnya, 575 oktal. Kita akan membaca ke heksadesimal. Yang pertama kita ubah dulu 5 itu sama dengan 101 biner, 7 sama dengan 11 biner, dan 5 sama dengan 101 biner. Kemudian kita urutkan hasilnya menjadi 101, 111, 101. Nah, kemudian dari biner tersebut kita kelompokkan menjadi 4 bagian, dimulai dari kanan yaitu 1101, 0111, 1. Kemudian untuk yang pertama 1 itu sama dengan 1 desimal, 0111 sama dengan 7 desimal, dan yang terakhir 1101 sama dengan 13 desimal, yang dimana 13 desimal itu sama dengan D pada heksadesimal. Jadi hasil heksadesimalnya adalah 17D. Baik, selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal. Nah, yang pertama heksadesimal ke desimal. Nah, cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 16 dalam kurung basis heksa dari pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Dimulai dari bilangan yang paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contohnya, 25AB heksadesimal, kita akan membaca ke desimal. Maka yang pertama kita ubah dulu AB ke bentuk desimal, yang dimana B sama dengan 11 dan A sama dengan 10. Jadi kita bisa langsung kalikan 11 kali 16 pangkat 0 tambah 10 kali 16 pangkat 1 tambah 5 kali 16 pangkat 2 tambah 2 kali 16 pangkat 3, yaitu sama dengan 11 ditambah 160 tambah 1280 tambah 8192, itu sama dengan 9643. Untuk contoh yang kedua, 2AE heksadesimal, kita akan membaca ke desimal. Ubah dulu bentuk heksadesimal E dan A, di mana E sama dengan 14 dan A sama dengan 10. Kita langsung kalikan 14 dikali 16 pangkat 0 tambah 10 kali 16 pangkat 1 tambah 2 kali 16 pangkat 2, itu sama dengan 14 ditambah 160 tambah 512, itu sama dengan 648. Lanjut yang kedua ada heksadesimal ke biner. Sama dengan konversi bilangan oktal ke biner. Bedanya kalau bilangan oktal binernya harus 3 buah. Bilangan desimal binernya 4 buah. Misal konversi 2 heksa menjadi biner, hasilnya bukan 1, 0, melainkan 0, 0, 1, 0. Contoh 7B heksadesimal, kita akan membaca ke biner. 7 itu sama dengan 0111 dan B itu sama dengan 11. 11 kita ubah ke biner, itu sama dengan 1011. Jadi hasil binernya adalah 0111 1011. Kemudian untuk contoh selanjutnya adalah 5DF heksadesimal, kita akan membaca ke biner. Pertama-tama kita ubah dulu D dan F-nya, yang dimana D sama dengan 13, F sama dengan 15, yang dimana 5 itu sama dengan 0101, 13 itu sama dengan 1101, dan 15 sama dengan 1111. Jadi untuk binernya adalah 0101, 1101, 1111. Kemudian yang ketiga ada heksadesimal ke oktal. Nah,
Untuk konversi heksadesimal ke oktal, yakni dengan mengubah bilangan heksa ke biner, kemudian diubah menjadi bilangan oktal. Contohnya, 5AC heksadesimal. Kita akan mengubahnya ke oktal. Yang pertama, kita ubah dulu A dan C itu ke bentuk desimal, yaitu A sama dengan 10, C sama dengan 12. Selanjutnya, kita ubah 5 itu ke biner sama dengan 0101, 10 itu sama dengan 1010, dan 12 sama dengan 1100. Jadi binernya adalah 0101, 1010, 1100. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 100, 101, 110, 010. Kemudian dari biner tersebut kita cari ubah ke bentuk desimal, yang dimana 100 itu sama dengan 4, 101 itu sama dengan 5, 110 itu sama dengan 6, 010 itu sama dengan 2. Jadi hasil oktalnya adalah 2, 6, 5, 4. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada operasi sistem bilangan komputer. Nah, yang pertama yaitu operasi pada biner, yaitu yang pertama ada penjumlahan. Nah, untuk aturan dasar dari penjumlahan biner adalah sebagai berikut. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0, dalam kurung simpan 1. Nah, dengan aturan tersebut, menjumlahkan bilangan biner seperti penjumlahan bilangan desimal, yaitu dari kanan ke kiri. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, digit bilangan desimal ditambahkan satu per satu, mulai dari posisi paling kanan. Yang kedua, bila hasil pertambahan antar kolom melebihi 9, maka dikurangi dengan nilai 10 untuk dibawa dalam kurung carry off ke pertambahan kolom berikutnya. Contohnya, 0101 tambah 0011. Untuk langkah yang pertama, kita buat seperti pertambahan susun, kemudian kita jumlahkan seperti biasa, yang dimana 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi, untuk hasil penjumlahan biner 0101 tambah 0011 yaitu adalah 1000. Atau dengan cara lain, kita mengubah tiap biner ini menjadi bilangan desimal, di mana 0101 itu sama dengan 5, 0011 itu sama dengan 3. Jadi, 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Nah, untuk contoh yang kedua, itu ada 1101 tambah 1011. Sama seperti cara yang sebelumnya, kita buat penjumlahan susunnya, yang dimana 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian karena ini tidak ada yang dijumlahkan, kita langsung buat turun jadi 1. Jadi hasilnya adalah 11000, atau yang dimana kita bisa ubah ke bentuk desimalnya dari masing-masing biner ini, yaitu 1101 yaitu sama dengan 13, 1011 itu sama dengan 11. Jadi 13 tambah 11 itu sama dengan 24. Lanjut untuk yang kedua ada pengurangan. Nah, dasar pengurangan untuk masing-masing digit biner yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1, borrow of 1, atau pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya. Contoh, di sini ada pengurangan 0101 dikurang 0011. Sama seperti yang penjumlahan, kita buat pengurangan susunnya, yaitu yang dimana 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1. Karena sini sudah dipinjam dari kirinya, maka hasil dari pengurangan dari kirinya yaitu 0 kurang 0, yang dimana 0 kurang 0 itu sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi untuk hasil pengurangan 0101 dikurang 0011 yaitu adalah 0010. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada 1011 dikurang 1000, yang dimana kita langsung kurangi saja sama seperti cara sebelumnya.
1 kurang 0 sama dengan 1. 1 kurang 0 sama dengan 1. 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Yang dimana di sini tidak ada proses borrow off atau pinjam 1 dari posisi sebelah kirinya. Lanjut yang ketiga ada perkalian. Nah, adapun konsep dan aturan-aturan dalam perkalian sistem bilangan biner pada dasarnya sama dengan perkalian sistem bilangan desimal. Hanya perbedaannya pada bilangan biner hanya terdapat angka 1 dan 0. Tentang aturan perkalian sistem bilangan biner adalah sebagai berikut. 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Contohnya, 1011 dikali 1001. Kita buat perkalian susunnya, yaitu kita mulai dari kanan. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0. Yang terakhir, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian hasil dari ini kita jumlahkan sama seperti penjumlahan pada biner, yaitu 1 kita bawa turun karena ada proses atau bilangan yang terdapat di bawahnya, jadi kita langsung buat turun saja. 1 tambah 0 sama dengan 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Simpan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Simpan 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian kita turunkan ini 1. Jadi hasil perkalian dari 1011 kali 1001 yaitu adalah 11000011. Atau kita bisa ubah biner ini ke bentuk desimal yang dimana 1011 itu sama dengan 11. 1001 itu sama dengan 9. Jadi 11 kali 9 yaitu hasilnya 99. Nah, untuk contoh yang kedua, 0011 kali 0101 sama seperti cara yang di atas, kita buat perkalian susunnya dan kita mulai kerjakan dari yang paling kanan. Yang dimana 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. Lanjut, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan hasilnya, yaitu 1 kita langsung turun karena ada penjumlahan, tidak ada angka di sini, kita langsung buat turun aja, jadi 1. 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, kemudian kita turunkan 0. Jadi untuk hasil 0011 kali 0101 yaitu sama dengan 0001111, yang dimana kita dapat ubah dengan biner ini ke bentuk desimalnya, yang dimana 0011 itu sama dengan 3, 0101 itu sama dengan 5. Jadi 5 kali 3 yaitu 15. Baik, untuk yang kedua ada operasi pada oktal. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan pada bilangan oktal, jumlahkan secara berurutan dimulai dari digit sebelah kanan. Untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahan lebih dari 7, maka akan terjadi carry 1 yang akan ikut dijumlahkan dengan digit di sebelah kirinya. Kemudian, hasil penjumlahan dikurangi 8 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan oktal. Dan hasil perhitungan tersebut diambil dari bawah ke atas untuk mendapatkan hasil penjumlahan oktal tersebut. Contohnya yaitu yang pertama 400 tambah 300. Pertama-tama kita buat penjumlahan susunnya, yang dimana 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 4 tambah 3 sama dengan 7.
Jadi 400 tambah 300 itu sama dengan 700. Yang dimana pada contoh yang pertama tidak terjadi proses carry 1. Nah, untuk contoh yang kedua 3456 tambah 1345. Yang pertama kita buat penjumlahan susunnya, yang dimana 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Karena terjadi carry 1, jadi sehingga hasilnya itu 11 dikurang 8 itu sama dengan 3. Untuk yang kedua 1 tambah 5 tambah 4. Ini dimana dapat dari 1? Karena pada penjumlahan sebelumnya yaitu 6 tambah 5 sama dengan 11 itu terjadi carry 1. Maka pada penjumlahan 5 tambah 4 itu ikut ditambahkan 1. Ini disebabkan karena jika hasil penjumlahan lebih dari 7, maka akan terjadi carry 1 yang akan ikut dijumlahkan dengan digit di sebelah kirinya. Jadi carry 1 ini ikut dijumlahkan pada 5 tambah 4. Jadi hasilnya itu 1 tambah 5 tambah 4 itu sama dengan 10. Carry 1 dalam kurung 10 dikurang 8 itu sama dengan 2. Nah, karena terjadi carry 1 pada penjumlahan sebelumnya, maka 4 tambah 3 ditambah 1 yaitu sama dengan 8. Carry 1, 8 kurang 8 sama dengan 0. Yang dimana 3 tambah 1, karena penjumlahan sebelumnya terjadi carry 1, maka ditambah 1. Jadi 1 tambah 3 tambah 1 itu sama dengan 5. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 3456 tambah 1345 yaitu 5023. Nah, untuk selanjutnya adalah pengurangan. Nah, pada pengurangan bilangan oktal, lakukan pengurangan secara berurutan mulai dari digit sebelah kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih besar, maka hasilnya akan ditempatkan sebagai hasil pengurangan oktal. Apabila jika bilangan yang dikurangi lebih kecil, maka akan terjadi boro dalam kurung pinjam 1 dari digit sebelah kirinya. Nah, pada bilangan desimal, angka 1 yang dipinjam itu bernilai 10. Sedangkan pada bilangan oktal, angka 1 ini bernilai 8. Contohnya, 6745 dikurang 3412. Langkah yang pertama, kita buat pengurangan susunnya, yang dimana 5 kurang 2 itu sama dengan 3, 4 kurang 1 sama dengan 3, 7 kurang 4 sama dengan 3, 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi untuk hasilnya yaitu 6745 dikurang 3412 itu sama dengan 3, 3, 3, 3. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu 125 dikurang 67. Yang dimana 5 kurang 7 itu terjadi pinjam 1, sehingga dalam kurung 8 tambah 5 dikurang 7 yaitu sama dengan 6. Kemudian 1 kurang 6 karena lebih kecil dari yang dikurangkan, itu tadi proses pinjam, yang dimana 8 sehingga 8 tambah 1 kurang 6 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 36. Nah, untuk selanjutnya ada perkalian. Nah, pada perkalian bilangan oktal sebenarnya sama saja dengan proses perkalian pada bilangan desimal atau yang biasa kita lakukan. Hanya saja, angka yang dalam bilangan oktal hanya terdiri dari angka 0 sampai 7 atau berbasis 8. Nah, adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Yang kedua, ubah dari hasil desimal ke oktal. Yang ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dan hasil oktal. Yang keempat, jika hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpanan untuk dijumlahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Contohnya, 16 dikali 14. Yang pertama itu 4 kali 6 itu sama dengan 24. Karena 24 lebih besar dari 8, maka dirubah ke dalam bentuk oktal menjadi 24 dibagi 8 sama dengan 3 tambah sisa 0. Maka hasilnya adalah 3, 0. Dalam kurung, angka 0 ditulis dan angka 3 disimpan untuk digabungkan ke perhitungan berikutnya. 4 kali 1 sama dengan 4. Karena 4 kurang dari 8, maka hasilnya tetap yaitu 4. Sehingga hasilnya menjadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Catatan, angka 3 ini dari sisa perhitungan sebelumnya. Maka hasil dari 4 kali 16 itu sama dengan 70. Dan untuk 1 kali 6 itu sama dengan 6. Dan dalam oktal hasilnya juga 6. 1 kali 1 sama dengan 1. Dalam oktal hasilnya juga 1. Maka hasil dari 1 kali 16 itu sama dengan 16. Nah, seperti ini. Kemudian dari 16 kali 4 sama dengan 70.
16 kali 1 sama dengan 16, kita lakukan penjumlahan secara oktal. Dari digit 0, dari angka 70 diturunkan. Kemudian 7 tambah 6 sama dengan 13. 13 lebih besar dari 8, maka 13 kurang 8 itu sama dengan 5. Dan simpan 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2, maka hasilnya itu ada 250. Baik, untuk yang ketiga yaitu ada operasi pada heksadesimal. Yaitu yang pertama ada penjumlahan heksadesimal. Nah, untuk penjumlahan heksadesimal, penjumlahan dilakukan secara berurutan, mulai dari digit yang paling kanan. Untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahannya lebih dari 15, akan terjadi carry 1. Kemudian, hasil penjumlahan dikurangi 16 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan heksadesimal. Contohnya, 1A7 ditambah D89. Untuk yang pertama, kita buat penjumlah susunnya seperti ini. Kemudian, kita jumlahkan 7 ditambah 9 itu sama dengan 16. Nah, karena lebih dari 15, maka terjadi carry 1 dan hasil penjumlahannya adalah 0, yaitu dari 16 dikurang 16. Kemudian 1 ditambah A ditambah 8. Nah, angka 1 adalah carry dari penjumlahan sebelumnya, yang dimana A itu sama dengan 10 pada bilangan desimal. Jadi 1 tambah A tambah 8 itu sama dengan 1 tambah 10 tambah 8, yaitu sama dengan 19. Hasil penjumlahannya adalah 3, yaitu dari 19 dikurang 16 dan carry 1. Nah, 1 tambah 1 tambah D itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 13, itu sama dengan 15. Nah, hasil penjumlahannya adalah F, karena 15 itu sama dengan F pada bilangan heksadesimal. Jadi, hasil penjumlahan 1A7 tambah D89 itu adalah F30. Lanjut yang kedua ada pengurangan heksadesimal. Nah, pengurangan heksadesimal dilakukan pengurangan secara berurutan, mulai dari digit yang paling kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurang, maka akan terjadi boros 1 dalam kurung, pinjam 1 ke bilangan di sebelah kirinya. Boros 1 ini bernilai 16. Contohnya, F30 dikurang D89. Yaitu yang pertama-tama kita buat pengurangan susunnya, yang dimana 0 dikurang 9. Karena 0 lebih kecil dari 9, maka terjadi boros 1 yang bernilai 16. Sehingga angka 0 kini menjadi 16, yaitu dari 0 tambah 16. Nah, hasil pengurangan heksadesimal adalah 16 kurang 9, itu sama dengan 7. Kemudian 2 dikurang 8. Karena sebelumnya terjadi boros 1, maka angka 3 dikurangi 1 menjadi 2. Karena 2 lebih kecil dari 8, maka terjadi boros lagi pada bilangan F, sehingga angka 2 menjadi 18, yaitu dari 2 ditambah 16. Hasil pengurangan heksadesimal adalah 18 kurang 8, itu sama dengan 10 atau A. E dikurang D itu sama dengan 14 dikurang 13, itu sama dengan 1. E adalah dari F yang telah dikurangi 1 karena terjadi boros sebelumnya. Maka hasil F30 dikurang D89 itu sama dengan 1A7. Nah, untuk selanjutnya itu ada perkalian. Nah, perkalian bilangan heksadesimal dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan perkalian bilangan desimal. Caranya yaitu, yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Yang kedua, kemudian ubah dari hasil desimal ke heksadesimal. Yang ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil heksadesimal. Yang keempat, jika hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang berada pada posisi yang paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Contohnya, AB dikali 4, yaitu B itu sama dengan 11 dikali 4, yaitu sama dengan 44 dalam bentuk desimal. Kemudian kita ubah 44 ini ke bentuk heksadesimal, yaitu sama dengan 2C. Kemudian A dikali 4 itu sama dengan 10 dikali 4, itu sama dengan 40. Kita ubah 40 desimal ini ke bentuk heksadesimal, itu sama dengan 28. Jadi untuk hasilnya kita tinggal tambahkan saja, yang dimana C itu C, 8 tambah 2 itu sama dengan 10, yang dimana
10 dalam heksadesimal itu sama dengan A, kemudian kita turunkan 2. Jadi untuk hasil perkalian AB dikali 4 itu sama dengan 2AC. Baik, mungkin itu saja materi dari sistem bilangan dan operasinya pada komputer untuk kali ini. Dan sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Terima kasih.